Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama beribadah, kita memuliakan dan kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga. Haleluya. Tapi sebelum itu kita berdoa, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan masih memelihara kami dan menjaga kami, Tuhan. Sebentar kami sebelum memulai ibadah kami mohon pimpinan yang dari Allah, mohon roh kuasa roh kudus menyertai kami. Urapi Tuhan setiap pelayan yang akan melayani. Biarlah Tuhan sendiri akan ada bersama kami pada pagi hari ini. Berkati Tuhan, biarlah berikan roh sukacita buat kami, berikan roh pujian buat kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Semuanya kita sama bangkit berdiri, kita mau memuji Dia. Haleluya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Katakan dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku jadikanlah, amin, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Katakan happy ya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin. Katakan sama-sama. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Katakan haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama semua katakan ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin. Lagi haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, 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 amin.
Dia naik ke surga. Sudah selayaknya kita mau bersuka cita. Kita mau menari buat Tuhan. Glory, haleluya. Amin. Mari kita menari buat Tuhan. Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, ya semua menari. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya, glory, glory. Glory, haleluya. Semuanya menari, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Menari buat Tuhan, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sekarang kita bertepuk tangan buat Tuhan, yuk. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi tepuk tangan yang kenceng dong. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih tinggi ya. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, lebih tinggi lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Halo adik-adik semuanya yang di rumah. Bagaimana kalian hari ini? Om Petrus juga sedang di rumah. Sering-sering di rumah, tidak keluaran. Kita mengikuti peraturan PSBB dari pemerintah. Kalian mengerjakan PR di rumah, mengerjakan soal di rumah, ulangan di rumah, pelajaran juga menerima di rumah. Semuanya dilakukan di rumah.
Nah, adik-adik tetap semangat ya. Kunci semangat kita ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu, tetap love Bible, tetap baca firman Tuhan, dan tetaplah berdoa. Om percaya kalian akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, sekarang yuk kita siapkan Bible kita akan teriakkan bersama-sama. Ya, siap? Oke, 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Yuk kita baca ayatnya ya. Terdapat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji syukur kepada Tuhan kalau anak-anak dan Tante Rita boleh diingatkan tentang penguasaan diri, di mana kita harus tetap tinggal tenang meskipun kita nggak bisa kemana-mana, di rumah saja, nggak bisa sekolah langsung, nggak bisa beribadah dengan langsung, kita tetap di rumah. Nah, firman Tuhan katakan, jadilah tenang, supaya kita tetap berdoa. Nah, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tenang, supaya kita tetap memohon sama Tuhan. Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Halo anak-anak, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca 2 ayat yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga? Anak-anak yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga adalah memiliki kehidupan yang menang. Jadi, kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya itu adalah hidup yang menang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk menjadi raja dan untuk menyiapkan tempat bagi anak-anaknya yang percaya. Sama seperti ini kisahnya. Kita mengikuti sebuah perlombaan dan kita adalah pesertanya. Tiba di akhir acara, para juri memutuskan bahwa kita adalah pemenangnya. Bagaimana perasaan anak-anak? Wah, pasti senang ya. Kenapa kok senang? Karena kita mendapatkan piala yang selama ini kita idam-idamkan. Lalu setelah dapat piala, kita ngapain? Kita bersyukur, kita berdoa, kita berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih kepada para juri yang sudah menilai kita. Atau mungkin kita akan bercerita kepada teman-teman kita. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kehidupan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup kita sudah dikasih hadiah, terus kita mau ngapain selanjutnya? Ya kita harus mengucap syukur. Bagaimana caranya? Dengan memberi persembahan. Persembahan itu bukan seperti upeti atau pajak di mana Allah harus menuntut kita memberikan itu. Tetapi persembahan itu kita beri karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan hadiah kepada kita. Kehidupan orang-orang yang percaya itu adalah kehidupan yang menang atas maut. Menang itu apa sih artinya? Menang itu artinya adalah kita mengalahkan saingan kita. Kita sudah lulus dalam ujian.
dan kita sudah mendapatkan hadiah. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa bagi orang percaya sudah disediakan tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang pasti, dan di sana Tuhan Yesus sudah lebih dahulu naik ke surga. Mari siapkan persembahan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap kemenangan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu. Kami memberi persembahan bukan karena kami mampu Tuhan, tapi karena kami mau mengingat peristiwa bahwa Engkau sudah naik ke surga dan Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami dan Engkau sudah menyediakan tempat untuk kami di sana nanti. Roh Kudus, ajarilah kami yang masih kecil ini untuk memahami makna semuanya. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti arti kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, dan kami akan memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan persembahan bisa diberikan dengan cara yang berikut ini. Jangan lupa, minggu depan kita beribadah online lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan buat kita. Dan saat ini anak-anak bangkit berdiri semuanya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan keselamatan dan Tuhan juga yang akan memberikan penghiburan buat setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih dan setia-Mu bagi kami. Haleluya, Kau baik, terima kasih. Yuk sama-sama nyanyikan pujian Bapakku datang. Bapakku setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang padamu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Sungguh Kau hebat, ajaib.
perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami bernyanyi buat Engkau ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib, haleluya, perbuatan-Mu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Kau ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, amin, ada Kau sanggup takut, Kau sanggup takut, Kau sertaku, Kau sanggup bimbang, Kau di dalamku, Kau sanggup cemas, Kau penghibur. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Katakan haleluya, katakan puji Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Yesus baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Kau sanggup takut, Kau sertaku, Kau sanggup bimbang, Kau di dalam. Amin. Kau sanggup cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Ajaib perkasa. Anak-anak-Mu Tuhan, kami naikkan pujian kami kepadamu Yesus. Sungguh Kau hebat, oh ajaib perkasa. Amin. Berbuat lebih tinggi lagi, katakan ku nyanyi haleluya.
hebat, ajaib perkasa, perbuatan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus, ajar kami mengerti setiap firman-Mu. Tolong guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan, kami mau duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, udah siap mendengar tentang firman? Kalian tahu kan, masih ingat kan, hari-hari ini kita baru saja merayakan Paskah. Dan Paskah itu artinya kebangkitannya Yesus, ya kan? Nah, waktu Yesus bangkit, Yesus nggak langsung naik ke surga. Selama 40 hari, Alkitab menuliskan, Yesus itu menunjukkan dirinya ke beberapa murid-murid. Setelah dari kubur, yang pertama ditemuin, siapa yang masih ingat? Seorang perempuan, namanya Maria Magdalena, ditemuin sama Yesus. Kemudian ingat nggak ceritanya Tante Tina waktu itu? Kak Tina, Miss Tina. Cerita bahwa firman Tuhan berkata, dia juga berjalan bersama-sama dengan 2 orang yang lagi dalam perjalanan ke Emmaus. Berulang kali, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada mereka yang dikasihinya, supaya mereka tahu dan yakin bahwa dia bangkit, bahwa dia benar-benar hidup. Dan itu memang kenyataannya. Ada juga murid-muridnya yang nggak percaya, gitu. Jadi murid-muridnya ada yang merasa bahwa nggak mungkin dia bangkit, dan nggak mungkin dia itu mengunjungi kita. Aku nggak percaya sama cerita kalian. Nah, siapa yang tahu siapa murid yang nggak percaya itu? Ya, bener, Thomas. Ya, dia nggak percaya. Pokoknya ya, kalau sampai aku nggak pegang sendiri itu lubang di tangannya itu, kalau aku nggak lihat sendiri, aku nggak percaya. Dan karena Yesus begitu mengasihi murid-muridnya, mengasihi Thomas, dia menampakkan dirinya kepada Thomas dan nyuruh Thomas, nih Thomas, pegang ini, tanganku ini loh, lubang. Nih, perutku nih, ada bekas ditusuk. Itu Yesusnya kita, yang mengasihi kita. Ketika kita ragu-ragu, Yesus memberikan kepastian kepada kita. Nah, setelah itu semua, Yesus kasih pesan kepada murid-muridnya. Oke, sekarang kalian kumpul deh di satu tempat. Kalian kumpul di satu tempat, aku ingin memperkatakan sesuatu kepada kalian. Dan Yesus mulai mengajar kepada murid-muridnya, ngobrol sama murid-muridnya. Alkitab menuliskan, Yesus itu kelihatan menampakkan diri kepada murid dan tidak, itu berulang kali sehingga kalau mungkin dituliskan, Alkitab nggak cukup menuliskannya. Nah, hari itu Yesus lagi sama murid-muridnya. Mereka berkumpul di satu tempat dan dia memberkati mereka. Nah, mari kita sama-sama baca Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat itu dituliskan bahwa Yesus berjanji, ya, dia akan pergi, tapi dia bilang sama murid-muridnya, jangan khawatir, jangan takut, karena aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kamu gak akan ditinggal sendirian. Roh Kudus ini akan turun ke atas kamu, dan dia akan menyertai kamu. Dia akan menuntun kepadamu, memberitahu kamu
apa yang kamu perlukan. Kamu tidak sendiri. Dan dengan Roh Kudus ini, dengan kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus ini, kamu harus menjadi saksiku. Beritahu tentang aku. Gak cukup di Yerusalem yang kecil, tapi melebar sampai ke Samaria. Dari Samaria sampai ke Yudea, makin lebar, makin lebar. Bahkan Yesus minta sampai ke ujung dunia. Setiap kita punya tugas yang sama. Yesus minta kita memberitahukan tentang Dia, tentang kasih-Nya, tentang pengorbanannya, tentang bagaimana Dia ingin setiap orang menjadi anak-anaknya. Gak cukup cuman teman sebelahmu saja, tapi mesti kasih tahu kepada siapa yang kamu kenal. Ceritakan bahwa Yesus mengasihi kamu, sehingga berita tentang Yesus ini tersebar sampai ke seluruh dunia. Gak cuma di Sidoarjo, gak cuma di Indonesia, tapi di mana saja berita tentang Yesus ini akan disebarkan. Sementara Yesus masih ngomong, memberikan nasihat, memberikan hiburan, memberikan kata-kata yang membangun, yang penuh kasih sayang kepada murid-muridnya. Di tengah Yesus memberkati murid-muridnya, lagi memberkati, tangannya masih terangkat, tiba-tiba Dia naik ke surga. Tiba-tiba kakinya terangkat, Dia tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Murid-murid lihat ke atas, tambah tinggi, terus naik tambah tinggi, sampai di balik awan-awan dan tidak terlihat lagi. Murid-murid terus melihat ke atas, tetapi tidak ada Yesus di sana. Dan kala itu ada 2 orang malaikat surga yang berkata, "Apa yang kau lihat? Engkau sudah melihat bagaimana Dia terangkat ke surga. Demikianlah Dia akan turun kembali lagi, datang ke dunia." Nah, anak-anak, setelah itu apa yang terjadi? Murid-murid langsung ingat, Yesus nyuruh mereka kumpul di satu tempat untuk berdoa, menantikan yang dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, yaitu untuk menerima Roh Kudus. Jadi murid-murid segera turun dari bukit itu. Jalannya itu dikatakan 1 hari Sabat, berarti seharian jalan dari bukit di mana Yesus terangkat. Mereka jalan semalaman seharian pergi ke Yerusalem. Sesampainya di sana, mereka naik ke satu ruang, ke loteng rumah, dan mereka mulai berkumpul dan berdoa. Ingat gimana kita berdoa? Kalau kita mau jadi murid-muridnya Yesus, kita mau menerima Roh Kudus, kita mau mendapat penghibur yang dijanjikan itu. Anak-anak, kita juga harus ikut bagaimana caranya seperti murid-murid lakukan. Kita mesti berdoa. Nah, hari-hari ini setiap sore kita akan terus berdoa. Kalian ikuti terus program Sunday Gang. Kita akan berdoa seperti murid-murid berdoa. Caranya berdoa, ingat Kak Timot, Om Timot kemarin, Om Timotius. Ingat Om Timotius ajarin kita, kenapa kalau berdoa mesti tutup mata? Kenapa kita mesti berdoa? Karena ketika berdoa, kita itu sedang menghadap Tuhan. Kita tutup mata, kita sungguh-sungguh. Nggak ada handphone, nggak ada mainan, nggak ada buku-buku, nggak ada apapun. TV dimatiin. Tapi kita cuman berdoa dan konsentrasi berbicara kepada Tuhan. Nah, itu berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau datang. Aku mau Engkau berbicara kepadaku. Tuhan, aku mau seperti firman berkata, Roh Kudus memimpin hidupku, turun memenuhi hidupku. Nah, anak-anak, dalam hari-hari ini, kalian mari jadi seperti murid-murid yang kita berdoa supaya
setiap kita boleh mendapatkan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Amen.
sekarang mau tanya buat setiap kalian, siapa di antara kalian yang merasa, Tuhan, terima kasih sudah bangkit dan Engkau sekarang telah naik ke surga, dan terima kasih atas janji-Mu untuk mengirim Roh Kudus. Dan hari ini aku mau Tuhan diisi oleh Roh Kudus. Dan kalian mau berjanji, mari mulai hari ini aku mau berdoa. Aku mau seperti yang Tuhan mau, menjadi anak-anak yang rajin berdoa, mencari Tuhan. Nah, kalau itu kalian, yuk kalian taruh tangan di dada dan mari kita berdoa bersama-sama, ya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah naik ke surga. Terima kasih buat janji-Mu untuk Roh Kudus. Hari ini kami berjanji untuk mau setia berdoa, menyapa Tuhan, setia membaca firman-Mu, sehingga Engkau mengirimkan Roh Kudus dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sertai setiap hidup kami. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anak yang melihat acara ini Tuhan, supaya Engkau menjamah hati mereka, mengisi kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk setiap orang tua juga Tuhan, supaya mereka boleh menjadi pembimbing-pembimbing atas kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, supaya anak-anak ini Tuhan dipenuhi dengan kuasa-Mu, diberi penghiburan. Jadikan mereka anak-anak yang pinter ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dan urapan Allah turun atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Nah, kita tadi sudah mendengar kisah tentang bagaimana Yesus yang sudah turun ke dunia. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan setiap tempat buat kita. Yesus yang luar biasa, Allah Tuhan ini yang sudah mengasihi kita. Dia ingin sekali menjadi sahabat kalian. Kalau ini baru pertama kali kalian dengar tentang Yesus dan kalian ingin menjadi sahabatnya Yesus, mari setiap kalian, tidak pernah ada kata terlambat. Dan Tuhan mau hari ini juga, kalau kalian mau memutuskan menjadi sahabatnya, Dia akan datang ke dalam hidup kalian. Yuk ikuti Teda berdoa kalau itu kalian. Tuhan, hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku. Aku mau Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahanku. Aku mau menjadi sahabat-Mu selama-lamanya. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat datang. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jam 8 pagi setiap hari Minggu. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin katakan dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus berikanlah